Bu, kalau memberikan ancaman kepada anak nih Bu Wiwi, itu boleh nggak sih Bu? Seperti contohnya, aku kasih contoh dulu ya Bu ya. Kalau udah kayak saya udah malas banget tuh gini, kakak, adik, lihat nggak? Nanti besok kalau ini mainanmu ini tidak kamu beresin setelah kamu main, mama sapu nih ya, mama kasih tukang rosok. Nah, itu. Jadi sekarang ya Bu, kalau udah seharian tuh mereka main nggak diberesin, saya udah bawa sapu itu Bu, saya sapu, jangan dikasih tukang rosok gitu. Paling kalau menurut saya lebih, adik ini mainannya masih dipakai tidak? Masih, kalau masih berarti diapain? Dimasukkan di loker mainanmu atau di kerdus, dimasukkan, disimpan. Kalau tidak, berarti boleh dikasihin ke orang. Jadi kita kasih sebab dan akibatnya. Kita kasih pilihan ke dia. Kalau mau kasih, berarti kalau mau masih dipakai, berarti ya kamu simpen, kamu rawat baik-baik gitu. Tapi kalau digeletain kayak gini, nggak dipakai, merasa nggak dibutuhkan, berarti boleh kita sedekahkan pada orang lain. Boleh mama jual rongsok misalnya. Kamu pilih yang mana? Jadi ngasih pilihan ya Bu ya. Iya. Jadi anak nanti milih nih, mau beresin atau mau disedekahin gitu ya Bu. Gitu. Oke. Jadi lebih baik kasih pilihan aja ya Bu ya. Oke, siap Ibu. Mau tanya nih Bu, di zaman seperti sekarang ini Bu, parenting model VOC atau yang super ketat itu masih oke nggak sih Ibu? Silahkan. Kalau saya sih kalau yang super ketat dengan otoriter ya, karena pola asuh kan macam-macam. Kalau yang otoriter, kalau saya sih tidak. Kalau saya lebih ke yang kalau otoriter itu tegas galak tadi. Kalau yang permisif tuh apa-apa boleh. Ya, apa-apa boleh. Kalau yang neglect itu yang mengabaikan. Tapi kita lebih ke otoritatif. Yang tarik ulur kayak layangan. Tergantung lihat kondisinya seperti apa. Yang kita bisa memberikan tegas dengan beberapa konsekuensinya. Seperti itu sih. Tapi kalau model yang nek kowe ra manut mama, ra manut ayah, yo kowe kudu ngene-ngene. Nah, itulah yang enggak sekarang itu. Baik Ibu, jadi Banyak kasus ya. Banyak kasus, ada tuh kasus itu yang sampai anak bunuh diri yang kemarin di Jakarta atau mana itu loh. Dia harus meraih nilai yang tinggi itu ya. Iya. Itu kan nilai yang tinggi ini pasti dia mungkin nggak suka di bidang itu. Sekarang anak nggak harus kok jago sains, itu kan enggak. Iya, betul Bu. Dia harus berkembang sesuai minat bakatnya dia saja. Nggak apa-apa kok misalnya matematika ya hanya 7 gitu, nggak apa-apa. Mungkin kalau zaman dulu saya harus masuk IPA itu keren gitu ya. Karena dianggap lingkungan kamu nggak bisa matematika ya kamu nggak bisa sekolah tinggi atau nggak dianggap pinter gitu ya. Terus sekarang ya nggak juga kok. Karena anak bisa ikut bahasa Inggris, dia bisa ikut robotik misalnya. Mungkin ada bidang yang lain dia yang bisa meningkat di luar matematika. Baik Bu, jadi nggak semuanya tuh yang bagus tuh tentang sainsnya ya Bu ya. Bisa aja nanti dia pinternya di olahraga gitu. Jadi atlet. Orang tua tuh yang lebih baik itu yang tarik ulur ya Bu ya. Ada waktunya ya. Jadi pola asuh yang otoritatif gitu kalau menurut saya. Kak Ibu, kalau berarti kan orang tua ini nggak boleh memaksa anak ya Ibu ya. Nah kalau saya nih Bu ya, kenapa harus ada selip-selipan saya terus ya? Jadi anak saya tuh pulang sekolah Ibu, kalau dulu itu pulang sekolah setengah 4, sekarang jam 2. Jam 2 nanti dia pulang, kemudian istirahat sebentar. Setiap hari Senin, Rabu itu anaknya itu tahfidz Ibu. Jadi kayak saya tuh dulunya juga saya udah meminta dia, nanti kakak kalau pulang sekolah tahfidz ya, dia udah iya gitu. Kemudian hari Selasa sama Kamis dia itu les renang. Maksud saya tuh ya pokoknya kamu harus ada olahraganya gitu. Kayak saya arahkan sendiri gitu. Nah lama-lama dia tuh kayak, mama aku tuh nggak mau lah, aku capek. Tapi saya tuh tetap ya kamu harus tahfidz, kamu harus renang, kamu harus ada les-les ini. Nah kalau saya udah ngomong harus itu boleh nggak sih sebenarnya Ibu? Perlu kita diskusikan ya dengan anak, termasuk dengan pasangan kita. Bisa jadi ayahnya tidak begitu setuju, itu juga mempengaruhi anak loh. Misalnya dia curhat sama papahnya gitu loh, aku tuh capek loh ya,
capek renang, mama bilang aku suruh renang, loh tapi aku capek loh, pulangnya sekolah udah sore. Nah terus misalnya suami jenengan, oh mamamu itu nah itu kan jadinya nggak match gitu loh. Jadi kita kalau membuat suatu keputusan itu juga apalagi terhadap anak itu, suami itu sudah satu kata dengan kita, biar anak juga tidak mencari pembela, mencari yang lebih enak menurut dia, lebih lebih bisa memenangkan hati dia gitu loh. Jadi kita harus ngomong dulu sama pasangannya ya Bu ya. Jadi harus satu suara nih ya Bu ya. Jadi si anak itu juga dapat motivasi baik dari jenengan ataupun dari papahnya begitu. Misalnya menurut mama, kamu renang ini bisa membuat badan sehat. Nanti kamu bisa ikut kejuaraan renang gitu. Terus nanti kalau dia pas curhat sama papanya, aku capek ini latihan renang Pak gitu kan. Dia bisa papanya bisa memotivasi, kalau capek break dulu tapi besok latihan lagi ya misalnya, karena besok ada kejuaraan. Nah itu anak memotivasi. Tapi kalau papanya bilang Pak Mahmud senengannya maksa-maksa, seneng nggak anak nggak bisa, itulah yang membuat anak jadi. Karena kalau menurut saya kalau masih usia 0 sampai SD ya 12 tahun itu orang tua masih memilihkan ya, masih ya semua yang masih kita pilihkan, tidak terus wes terserah karepmu apa, enggak, kita masih pilihkan gitu. Tetap masih boleh ya Bu? Iya, tetap kita pilihkan. Cuman lingkungan kita memotivasi anak itu seperti apa, itu yang harus kita manage. Nah itu tadi, karena pengasuhan ini kan yang punya anak kan papa dan mamanya. Nah papa mamanya ini loh yang penting, pokoknya itu di situ. Kalau di situ di rumah itu ada neneknya, tantenya, omnya, itu bukan core pengasuhannya, bukan inti di situ. Itu hanya orang yang terlibat, tapi juga perlu kita beri pengertian. Oh, anakku tahfiz sama renang, tolong dimotivasi biar dia mau berangkat gitu. Oke Bu, berarti tetap harus satu suaranya, ini yang penting ya Bu ya. Yang sering terjadi itu kalau misalnya di satu rumah itu ada beberapa kakak ya, tidak hanya keluarga inti kita, ya ada kakek neneknya, mungkin dari mertua atau dari bapak ibu kita sendiri ya, terus mungkin ada om tantenya itu loh yang kadang tidak sesuai dengan pola asuh kita. Rata-rata itu begitu. Menurut si papahnya, mamahnya ini, tapi baik ngono diajarke sama anak lo ya, misalnya ngono ora oleh lo ya. Nah, gitu loh. Iya, kadang tuh kalau ada kayak maksudnya rumahnya deket-deket gitu ya Bu ya. Itu tuh kadang jadi bingung. Kalau dulu anak saya yang pertama ya Bu ya. Jadi benar-benar murni saya sama suami saya gitu. Kayak dia mau nangis ya tetap di rumah, dia nggak bakalan kabur. Nah, kalau anak saya yang kedua ini, jadi dia itu lebih dekat sama tantenya, sama neneknya gitu. Aku mau ke Muti aja, aku dimarahi. Jadi dia tetap punya pembela gitu loh. Iya. Kalau yang anak pertama tuh kayak, ya udah kalau aku salah sama mama ya gimana caranya aku harus baikan sama mama gitu. Kalau yang satu tidak. Jadi ngaruh juga ya Bu ya. Iya, ngaruh. Itulah pola asuh. Saya selalu mewanti-wanti ke wali murid itu, ke orang tua itu, ya pola asuh ini loh yang penting. Karena apalagi awal-awal kehidupan mereka ya, kalau murid-murid saya kan masih 2 tahun, 3 tahun itu ya. Ya kita yang istilahnya mencetak kita ya, itu kan seperti kertas ya, kita yang menuliskannya, kita orang tuanya. Bukan neneknya, bukan tantenya, begitu, kita yang menuliskannya. Rule-nya itu dari papa dan mama. Makanya itu saya seneng kalau orang tua dua-duanya hadir gitu ketika konseling. Jadinya bisa papahnya tahu, mamanya juga tahu harus bagaimana, itu mereka bisa, dan mereka bisa mengkomunikasikan itu di rumah bersama. Jadi tetap satu suara dan kompak orang tua ini ya Bu betul. Ya. Karena karena anak ini adalah anak dari 2 orang tua atau ibu dan ayah. Ini jadinya kalau ada acara di sekolah ya kalau bisa bapak sama ibunya datang semua. Kalau ada konseling datang semua gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.